Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat roti bluder yang enak banget loh, harum dan empuk banget. Teman-teman mau tahu cara buatnya? Di sini saya akan kasih tahu tips cara buatnya supaya roti bludernya jadi enak dan empuk. Oke teman-teman, ikutin videonya sampai selesai ya. Nah teman-teman, untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan, pertama kita siapkan bahan biang. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, ada susu hangat, susu UHT yang kita hangatkan dulu ya. Selanjutnya ada ragi instan dan ada gula pasir. Selanjutnya untuk bahan yang A, kita siapkan kuning telur, siapkan juga tepung terigu protein tinggi, lalu ada gula pasir, dan ada ragi instan. Selanjutnya untuk bahan B-nya, ada margarin atau butter, lalu ada garam. Selanjutnya kita akan buat biangnya dulu. Bahan biangnya kita siapkan susu cair, ragi instan, dan gula pasir. Di sini akan kita masukkan semua bahan kecuali tepung terigunya ya. Kita masukkan dulu gula pasir dan ragi instannya. Lalu kita aduk-aduk rata kayak gini dan kita istirahatkan kurang lebih 10 menit sampai dia itu berbuih atau raginya aktif ya. Nah, setelah 10 menit, raginya sudah aktif seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sudah berbuih, menandakan raginya sudah aktif. Sekarang kita siapkan tepung terigu yang tadi ya. Kita masukkan aja ke dalam wadah yang agak besar seperti ini. Lalu kita masukkan ragi yang sudah aktif seperti ini. Selanjutnya kita aduk-aduk rata. Lalu kita uleni sebentar sampai adonan itu tercampur rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Pastikan tangan kita sudah bersih sebelumnya ya. Ini kita ratakan aja sampai adonan itu benar-benar tercampur. Tidak usah sampai kalis banget ya teman-teman, pokoknya sampai tercampur aja. Nah, kira-kira seperti ini, adonan sudah lembut dan sudah tercampur rata. Sekarang akan kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, ini sudah saya istirahatkan kurang lebih 30 menit seperti ini. Dan dia sudah agak mengembang ya. Sekarang ini akan kita sisihkan dulu, lalu akan kita buat adonan yang A-nya. Untuk adonan A-nya, pertama kita masukkan kuning telur ke dalam wadah kayak gini ya. Ini akan kita mixer sampai dia itu benar-benar kental ya teman-teman. Tambahkan gula pasir, lalu akan kita mixer sampai kuning telur dan gula pasirnya itu mengental. Di sini saya menggunakan mixer yang besar seperti ini kurang lebih 10 menit. Kalau teman-teman menggunakan mixer yang hand mixer, kurang lebih itu 15 menit. Pokoknya sampai dia itu benar-benar mengental dan naik. Nah, setelah 10 menit, kita perhatikan kalau kuning telurnya sudah benar-benar mengental kayak gini, ini sudah bisa kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Kita perhatikan ya teman-teman, kuning telurnya harus benar-benar mengental dan naik seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan tepung terigunya ke dalam kuning telur. Lalu di sini kita masukkan juga ragi instannya. Sekarang kita aduk-aduk dulu dengan menggunakan spatula seperti ini ya, sampai tepung terigunya itu menyatu dan tercampur rata.
Nah, kalau kira-kira sudah tercampur kayak gini, sekarang akan kita masukkan bahan biang yang telah kita buat tadi ya, yang sudah kita kembangkan kurang lebih 30 menit. Sekarang akan kita mixer lagi nih, sampai di adonan itu tercampur rata dan kalis elastis. Sekarang kita nyalakan mixernya. Di sini saya pertama menggunakan kecepatan yang rendah sampai dia itu tercampur, baru akan kita masukkan mentega atau margarinnya. Nah, teman-teman, kalau kira-kira sudah menyatu seperti ini, kita matikan dulu. Sekarang akan kita masukkan mentega atau margarinnya ya. Atau kita masukkan bahan yang B. Selanjutnya, ini kembali kita mixer sampai adonan itu benar-benar kalis elastis. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada tip karena untuk menyatukan bahan cake dan bahan roti itu memang agak sulit. Walaupun kita mixer seperti ini, susah sekali dia untuk menyatunya. Nah, kalau kira-kira adonan tidak menyatu juga kayak gini, teman-teman bisa dimatikan dulu mixernya, lalu bisa kita uleni dengan tangan sebentar untuk menyatukan antara bahan-bahan cake dan bahan-bahan roti seperti ini ya. Nah, selanjutnya akan kita keluarkan dulu nih adonan ke atas meja seperti ini atau talenan yang besar supaya mudah untuk kita menyatukan antara bahan roti dan bahan cake-nya. Sekarang kita uleni dengan tangan seperti ini. Adonan ini tuh sangat lembut sekali ya teman-teman. Juga dia itu mengandung minyak karena dari kuning telur dan dari menteganya itu sudah banyak banget. Dan dia itu tidak nempel sama sekali seperti ini. Nah, ini pun kita nggak usah lama-lama, hanya untuk menyatukan aja supaya tidak ada gerendel-gerendel atau bungkal-bungkalan sampai dia itu halus aja ya teman-teman. Kalau udah, kembali kita mixer lagi nih. Di sini saya menggunakan kecepatan yang sedang, kurang lebih itu 30 menit. Sampai kalis elastis ya. Oh ya, saya lupa menambahkan garam, jadi kita tambahkan aja sekarang. Dan kembali kita mixer terus sampai adonan itu benar-benar kalis elastis. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menggunakan kurang lebih 30 menit. Sekarang akan kita periksa dulu apakah adonan sudah kalis elastis atau belum. Bisa kita cek seperti ini ya teman-teman. Kita tarik adonan seperti ini. Kalau dia sudah tipis dan tidak robek, menandakan adonan sudah oke dan sudah kalis elastis. Sekarang kita keluarkan dari mixernya. Lalu di sini akan kita diamkan lagi sebentar. Kurang lebih itu 30 menit lagi ya kita diamkan atau kita istirahatkan. Kita taruh wadah seperti ini. Lalu bisa kita tutup dengan serbet atau plastik wrap seperti ini. Kembali kita istirahatkan kurang lebih itu 30 menit. Nah, adonan sudah saya istirahatkan 30 menit dan hasilnya sudah agak mengembang juga seperti ini. Sekarang akan kita keluarkan dari wadahnya. Lalu akan kita potong-potong, kita bagi-bagi. Kurang lebih di sini saya menjadi 20 buah. Dengan beratnya itu 60 gram. Nah, kalau udah kita bagi-bagi kayak gini, sekarang kita bulat-bulatkan dulu adonan supaya adonan itu halus ya teman-teman kayak gini. Kita bulat-bulatkan aja seperti kita membuat roti biasa ya. Jadi kita bulat-bulatkan seperti ini sampai tekstur atasnya itu halus dan bulat seperti ini ya. Ini kita kerjakan semuanya sampai selesai. Nah,
kalau sudah selesai semuanya kayak gini, sekarang akan kita isi dengan keju dan coklat batangan seperti ini. Pokoknya isinya sesuai dengan selera. Lalu kita siapkan cup atau cetakan bluder. Selanjutnya kita ambil satu buah adonan kayak gini. Bisa kita pipihkan dengan menggunakan tangan juga boleh, atau menggunakan roll pin seperti ini. Kita ambil satu buah atau secukupnya isian untuk isian bluder seperti ini ya. Di sini saya menggunakan dua rasa, yaitu coklat dan keju. Adonan bluder ini memang mengandung banyak minyak ya teman-teman, jadi memang harus hati-hati untuk kita membentuknya. Nah seperti ini kita kerjakan semuanya sampai selesai ya. Untuk topping atau rasa, teman-teman bisa diisi dengan ayam juga bisa, atau diisi dengan coklat dan keju kayak gini. Nah perhatikan juga untuk menguncinya ya, supaya adonan itu tidak bocor pada waktu kita istirahatkan nanti. Karena nanti akan kita istirahatkan kurang lebih itu 2 jam. Jadi cukup lama dan diperhatikan untuk mengunci rotinya ya. Nah kayak gini, sekarang kita kerjakan semuanya sampai selesai. Nah teman-teman, ini roti bludernya sudah saya isi semua dan ini cupnya berbeda-beda karena cup saya tidak cukup. Sekarang kita istirahatkan kurang lebih 2 jam. Nah teman-teman, ini roti bludernya sudah saya istirahatkan 2 jam seperti ini. Hasilnya mekar, cantik dan montok banget ya. Warnanya juga kuning keemasan. Sekarang akan kita oleskan dulu. Di sini saya menggunakan madu dan mentega. Jadi saya cairkan dulu menteganya, lalu saya kasih madu seperti ini. Atau teman-teman boleh juga menggunakan susu cair juga boleh ya. Ini kita oleskan atasnya semuanya sampai dia itu merata. Selanjutnya, untuk membuat toppingnya, bisa kita kasih keju di atasnya, menandakan kalau isi dalamnya itu keju atau coklat kayak gini ya. Nah, ini dia roti bludernya udah siap kita panggang nih. Kita panggang dengan api atas bawah, kurang lebih itu 25-30 menit atau sampai matang. Dengan suhu 170 derajat Celcius. Sesuaikan dengan teman-teman yang punya oven di rumah masing-masing ya. Tada! Ini dia teman-teman, roti bludernya udah jadi. Cantik banget ya teman-teman. Warnanya kuning keemasan dan dia itu montok-montok banget nih. Untuk rasa benar-benar enak banget loh teman-teman. Ini tuh rotinya super empuk. Teman-teman bisa lihat ya, empuk banget dan lembut banget. Jadi bener-bener perpaduan cake dan perpaduan roti nih. Sekarang kita lihat untuk tekstur dalamnya ya teman-teman. Untuk tekstur luarnya aja udah menarik banget. Nah untuk tekstur dalamnya kayak gini teman-teman. Super lembut dan enak banget deh. Pokoknya bener-bener memanjakan di lidah. Nah teman-teman bisa lihat ya. Tekstur dan kelembutannya kelihatan banget kan di video ini. Teksturnya itu lembut. Dan dia itu lembab banget. Pokoknya enak banget. Dan wangi butter atau wangi menteganya itu benar-benar harum banget ke seluruh ruangan. Nah untuk teman-teman yang mau bisnis bisa juga nih, bisa kita pack kayak gini. Jadi bisa kita jual deh. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Enak banget nih, lembut dan wangi banget. Terima kasih.